Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Terlanjutkan membaca kitab Khulasatun Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karangan Al-Ustaz Umar Ibn Abdul Jabbar rahimahullah taala. Sekarang kita baca Ad-Darsus Sabi'u wal Ishrun. Pelajaran yang ke-27. Hijratul Habasyati Tsaniyatu. Hijrah ke Habasyah yang kedua. Itu bacanya Ats-Tsaniyatu. Hijratu al-Habasyati Ats-Tsaniyatu. Ats-Tsaniyatu sifat dari kata hijrah ya. Satu, ba'da dukhulin Nabi SAW wa qaumihi Syi'bah amara jami'al muslimin bil hijrati ilal Habasyati. Setelah Nabi SAW dan kaumnya masuk ke Syi'bah. Syi'bah itu sebuah jalan di gunung tempat Nabi SAW dan keluarganya diboikot oleh orang-orang Quraisy. Amara jami'al muslimin bil hijrati ilal Habasyah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua kaum muslimin untuk pindah ke Habasyah, untuk hijrah ke Habasyah. Jadi setelah Rasulullah SAW dan keluarga beliau diboikot oleh orang-orang Quraisy di sebuah jalan di pegunungan ya, maka beliau memerintahkan semua kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah. Fahajara salasata wa sab'un rajulan wa ihda asyrata imra'atan minhum Ja'far ibn Abi Talib. Maka hijrahlah 73 orang laki-laki, 73 orang laki-laki dan 11 orang wanita. Di antara mereka adalah Ja'far ibn Abi Talib. Maka pada hijrah yang kedua ke Habasyah, yang ikut hijrah adalah 73 orang laki-laki dan 11 orang kaum wanita. Ya. Rajul artinya laki-laki ya, imra'ah perempuan. Walahiqa bihim muslimul Yaman. Mereka kemudian disusul oleh kaum muslimin Yaman. Lahiqa yalhaqu artinya disusul ya. Walahiqa bihim muslimul Yaman. Mereka disusul oleh kaum muslimin negeri Yaman ya. Wahum Abu Musa al-Asy'ari wa banu ammihi, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan anak-anak pamannya. Ya, jadi ketika kaum muslimin Makkah sudah hijrah ke Habasyah, mereka disusul untuk hijrah ke Habasyah oleh kaum muslimun dari Yaman ya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan kaumnya. Wa kanat hazil hijratu fi sanati sabi'ati minan nubuwah. Hijrah tersebut pada tahun ke-7 dari nubuwah. Hijrah ke Habasyah yang kedua pada tahun yang ke-7 dari nubuwah ya. Al-Khulasah, kesimpulan, ba'da dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Asy-Syi'bah, setelah Nabi SAW masuk ke Asy-Syi'bah, yaitu jalan di pegunungan ya, karena diboikot oleh kaum kafir Quraisy ya. Fi sanati sabi'ati, pada tahun ke-7, amaral muslimina bil hijrati ilal Habasyati marratan tsaniyatan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah sekali lagi. Ya, fahajana salasah wa sab'un rajulan wa ihda imra'atan. Maka hijrahlah 73 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Walahiqa bihim muslimul Yaman. Lalu mereka disusul oleh kaum muslimin negeri Yaman ya. Nah, itu cerita hijrah yang kedua ke negeri Habasyah pada tahun ke-7 nubuwah ya. Ad-Darsus Tsamin wal Ishrun, pelajaran yang ke-28, Islamu Malikil Habasyah, masuk Islamnya Raja Habasyah ya. Masuk Islamnya Raja Habasyah. Ya, kalau masuk Islam dalam bahasa Arab kita katakan aslama yuslimu islaman ya, ai dakhala fil Islam. Aslama yuslimu Islaman maksudnya adalah masuk ke dalam agama Islam ya. Lamma alimat Quraisyun bihijratil muslimin ilal Habasyah arsalu rajulaini bihadaya talaban minhu an yarudda man hajara minal muslimin. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah, arsalu rajulaini, mereka mengirim dua orang laki-laki. Arsala yursilu artinya mengirim ya. Rajulaini, dua orang laki-laki. Rajulun, rajulani, rajulaini, rijalun. Ya, dua orang laki-laki. Ini mutsanna namanya ya. Bihadaya, dengan hadiah-hadiah. Hadaya jamak dari kata hadiah, jamaknya hadaya. Talaban minhu an yarudda man hajara minal muslimin. Demi meminta kepadanya, dan meminta kepada Najasyi, ya, Raja Habasyah, an yarudda, untuk mengembalikan, an yarudda dari kata radda yaruddu ya, radda yaruddu, mengembalikan, man hajara minal muslimin, orang-orang yang telah hijrah dari kaum muslimin ya. Jadi ketika Quraisy mengetahui kaum muslimin hijrah ke Habasyah, maka mereka mengirim dua orang laki-laki ya. Siapa dua orang laki-laki tersebut nanti di bawahnya ada keterangan ya. Mereka mengirim dua orang laki-laki
membawa hadiah-hadiah yang mahal untuk dipersembahkan kepada Raja Habasyah, dengan tujuan supaya Raja Habasyah bersedia mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke negerinya ya. Siapa dua orang laki-laki yang dikirim oleh orang-orang Quraisy tersebut? Di catatan kakinya dijelaskan, wa huma Amr bin al-As wa Ammar bin al-Walid, yaitu Ammar bin As dan Ammarah bin al-Walid. Jadi dua orang yang dikirim oleh orang Quraisy untuk menemui Raja Habasyah agar mengembalikan kaum muslimin ke Makkah. Dua laki-laki tersebut adalah Ammar bin As sebelum dia masuk Islam dan Ammar bin al-Walid ya. Wa qala lin Najasyi, kedua laki-laki tersebut berkata kepada Najasyi. Najasyi adalah raja negeri Habasyah ya. Ayuhal maliku, wahai raja, qad dakhala fi biladika gilmanun minna sufaha. Sesungguhnya telah masuk ke negerimu, dakhala yadkhulu masuk, bilad jamak dari balad ya, negeri. Bilad negeri-negeri. Siapa yang masuk ke negeri-negeri engkau itu? Gilmanun minna sufa, yaitu anak-anak muda. Gilman jamak dari gulam ya. Sufaha jamak dari safi, yaitu anak-anak muda yang bodoh. Jadi kedua orang ini, Ammar bin As dan Ammarah bin Walid, mengatakan, wahai raja, sesungguhnya telah masuk ke negerimu ya anak-anak muda yang bodoh-bodoh dari kalangan kami. Faraqu dina qaumihim, yang mereka meninggalkan agama kaum mereka. Faraqu ya, faraqa yufariqu mufaraqah, firaq, berpisah atau meninggalkannya. Faraqu dina qaumihim, mereka meninggalkan agama kaum mereka. Din artinya agama. Wa btada'u dinan, mereka pun membuat ibtida'an, yaitu membuat bid'ah, dinan la na'rifuhu, yaitu agama la na'rifu, yang tidak kami ketahui. La na'rifu, yang tidak kami ketahui. Nahnu wala anta, kami ataupun engkau. Ini perkataan mereka ya. Wa qad ba'athana ilaika fihim asyrafu qaumihim, dan sesungguhnya kami telah diutus untuk menemui engkau oleh asyrafu qaumihim, oleh orang-orang terkemuka di kaum mereka. Asyraf jamak dari syarif ya. Min abna'i a'mamihim wa ashiratihim, dari ya anak-anak paman-paman mereka dan keluarga besar mereka. Litaruddahum alaihim, supaya engkau kembalikan mereka yang pindah ini ke negerimu kepada mereka di pembesar-pembesar Makkah ya. Faqala lahumun Najasyi, maka Najasyi berkata kepada mereka, la uslimuhum hatta ad'uahum wa as'alahum, saya tidak akan menyerahkan mereka hatta ad'uahum, hingga aku memanggil mereka, wa as'alahum, dan bertanya kepada mereka ya. La uslimuhum, aslama yuslimu, Islam, menyerahkan. Hatta ad'uahum dari kata da'a yad'u, ad'u memanggil. Wa as'alahum dari kata sa'ala yas'alu, bertanya ya. Falamma da'ahum wa sa'alahum, ketika dia memanggil mereka dan menanyai mereka, qala lahu Ja'far bin Abi Talib, ya, maka Ja'far bin Abi Talib berkata kepada Najasyi, ayuhal malik, apa kata Ja'far bin Abi Talib, wahai raja, kunna ahla jahiliyatin, kami ini adalah orang-orang jahiliyah. Na'budul asnama, kami mengibadahi, menyembah al-asnam, berhala-berhala. Na'budul asnam, kami ya menyembah berhala-berhala. Na'budu fi'il mudhari dari kata abada ya'budu ya, menyembah al-asnam jamak dari sanam, berhala. Wa na'kulul maitata, dan kami makan bangkai. Na'kulu dari kata apa? Akala ya'kulu ya, akala ya'kulu aklan, akilun. Al-maitah bangkai. Wa na'til fawahisha, dan kami melakukan al-fawahish. Al-fawahish itu perbuatan-perbuatan yang keji. Na'ti ini artinya di sini bukan mendatangi tapi melakukan ya, yang lebih sesuai. Wa na'til fawahisha, kami melakukan perbuatan-perbuatan keji ya, perzinaan, pelacuran dan sebagainya, disebut dengan al-fahishah ya. Al-fawahish jamak dari al-fahisha. Wa naqta'ul arham, kami memutuskan hubungan kekerabatan. Naqta dari kata-kata yaqta'u, taqta'u, aqta'u, naqta'u ya. Al-arham jamak dari rahim, kami memutuskan rahim-rahim kami ya. Rahim maksudnya adalah orang yang memiliki tali kekerabatan dengan kita ya. Wa nusi'ul jiwar, kami berbuat buruk kepada tetangga. Nusi'u dari kata asa'a yusi'u, isa'ah, berbuat buruk ya. Al-jiwar, tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minad dha'ifa, yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Wa ya'kulu tadi ya, akala ya'kulu, ya'kulu, ta'kulu, akulu, na'kulu ya. Al-qawiyyu orang kuat ya, ad-dha'if orang lemah. Wa ya'kulul qawiyyu minad dha'ifa, yang kuat di antara kami memakan yang lemah, yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Hatta ba'asallahu ilaina rasulan minna, hingga akhirnya
Allah mengirim kepada kami seorang rasul dari kami sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari suku lain, dari kami sendiri, orang Quraisy. Na'rifu nasabahu, kami mengetahui nasabnya, wa sidqahu, kejujurannya, wa amanatahu, dan amanahnya, wa afafahu, dan afafnya, kesucian dirinya. Fada'an li tauhidillah, maka dia pun menyeru kami untuk mentauhidkan Allah. Wa alla nusyrika bihi syai'a, dan dia menyeru kami agar kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa nakhla'a ma kunna na'budu minal asnam, dan agar kami mencampakkan apa yang kami sembah sebelumnya dari berhala-berhala. Wa amara nabi sidqil hadis wa silaturrahim, dan beliau memerintahkan kami untuk jujur dalam berucap, untuk menyambung tali silaturahim, wal kaffi anil muharabati wad dima, dan untuk menahan diri dari berperang dan menumpahkan darah. Wa nahana anil fawahish, dia larang kami melakukan perbuatan-perbuatan keji. Wa qaul zur, dan wa nahana anil fawahish wa qaul zur, dia melarang kami dari perbuatan-perbuatan keji. Wa qaul zur, kata-kata bohong. Wa akli malil yatim, memerintahkan kami atau melarang kami dari memakan harta anak yatim. Wa amara nabi salati was siyami waz zakati wal haji, dan dia perintahkan kami untuk salat, berpuasa, berzakat, berhaji. Fa amanna bihi wa sadaqnahu, maka kami pun beriman kepadanya dan membenarkannya. Fa amanna bihi wa saddaqnahu, saddaqnahu dari kata saddaqa yusaddiqu, membenarkannya. Inilah jawabannya Ja'far ibn Abi Talib kepada Raja Najasyi, di mana dia ceritakan bahwa dahulunya kami orang-orang Arab adalah orang-orang jahiliyah, dan di masa jahiliyah mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk Mereka menyembah berhala, makan bangkai, melakukan tindakan-tindakan keji, memutuskan tali silaturahim, berbuat buruk kepada tetangga, yang kuat memakan yang lemah, mabuk-mabukan dan sebagainya, dari berbagai macam perbuatan jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang rasul kepada mereka, rasul yang bukan berasal dari suku lain tapi dari mereka sendiri. Mereka mengetahui nasabnya, kejujurannya, amanahnya, kesuciannya. Lalu rasul tersebut, yakni Nabi kita Muhammad SAW, menyeru kami, kata Ja'far, untuk bertauhid, untuk mencampakkan segala bentuk kesyirikan, membuang segala berhala. Dia memerintahkan kami untuk jujur, menyambung silaturahim, menjaga diri dari perperangan dan penumpahan darah, melarang melakukan perbuatan keji, bohong, makan harta anak yatim. Dia perintahkan kami solat, zakat, puasa, haji. Lalu kami pun beriman kepada beliau. Demikian kata Ja'far Taib, kembali ke atas. Fa'aban Najasyi taslimahum, Najasyi pun enggan menyerahkan mereka. Abaya ibaan artinya enggan, menolak Taslim dari kata sallama yusallimu, taslim itu menyerahkan. Fa'aban Najasyi taslimahum, Najasyi pun enggan menyerahkan kaum muslimin kepada orang-orang Quraisy. Ba'da an akhbarahu Ja'far ibn Abi Talib bihaqiqati dinil islami, setelah Ja'far ibn Abi Talib mengabarinya tentang hakikat agama Islam. Ba'da an akhbarahu, akhbara adalah fi'il madhi dari kata akhbara yukhbiru, ikhbar, mengabarkan. Wa qara'a alaihi awwala surati Maryam, dan Ja'far membacakan kepada Najasyi awal surah Maryam. Taib. Faraja'a khaibaini, maka kedua orang laki-laki tersebut, yaitu Amr bin al-As dan Ammar bin Walid, kembali khaibaini, dalam keadaan gagal. Khaibain itu adalah isim fa'il dari kata khaba yakhibu khaibatan, khaiban, khaibun, musannahnya adalah khaibani, khaibaini. Wa aslaman Najasyi, dan Najasyi pun masuk Islam. Wa man ma'ahu minal qissisin war ruhban, dan orang-orang yang bersamanya dari al-qissis, yaitu para pendeta, war ruhban, dan para rahib Fi zalikal waqti sanati sabi'ati minan nubuwah, pada waktu tersebut, yaitu pada tahun ke-7 dari nubuwah. Jadi kedua orang yang diutus oleh orang Quraisy tersebut tidak berhasil meyakinkan Najasyi untuk menolak kaum muslimin dan mengembalikannya ke Makkah Malah Najasyi dan para pendeta serta ahli-ahli ibadah agama Kristen yang ada di sekelilingnya, malah mereka yang masuk Islam. Itu terjadi pada tahun ke-7 dari nubuwah. Fa anzalallahu fi haqqihim, lalu Allah turunkan terkait mereka, yakni terkait Najasyi dan para pendeta, para rahib masuk Islam. Apa kata Allah? Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu, dan engkau benar-benar akan dapati di antara mereka orang yang paling dekat kasih sayangnya, paling kuat kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman.
allazina qalu inna nasara, orang-orang yang mengatakan dahulunya kami ini adalah orang-orang Nasrani. Zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana, yang demikian itu karena sesungguhnya di antara mereka ada para pendeta dan para rahib. Wa annahum la yastakbirun, dan sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Surah Al-Maidah ayat 82. Jadi An-Najasyi dan para pendetanya, para rahib, ahli ibadah agama Nasrani, mereka pun masuk Islam sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim bahwa mereka adalah orang-orang yang paling dekat hubungan kasih sayangnya dengan kaum muslimin. Ya. Summa mata Najasyi. Kemudian Najasyi pun meninggal. Mata, tasrifnya mata yamutu mautan, ya. Fa salla alaihi rasulu, maka Rasulullah SAW mensalatkannya. Salla yusalli, tasliyatan wa salatan, ya. Salla masdarnya adalah tasliyatan, karena dalam bahasa Arab kalau fi'il sewazan dengan fa'ala yufa'ilu, ya, fi'il mu'tal akhir, masdarnya adalah taf'ilatan, ya. Tapi kalau kata salah, salatan, salah yusalli salatan, dia isi masdar, bukan masdar, ya. Summa mata Najasyi, kemudian Najasyi mati. Fasalla alaihi rasul, maka Rasulullah SAW mensalatkannya. Lamma a'lamahu Jibrilu biwafatihi, ketika Jibril memberitahu kematiannya. A'lama sama dengan tadi akhbara, ya. A'lama yu'limu i'lam, memberitahu. Akhbara yukhbiru ikhbar, mengabarkan. Wa hadza aslu salatil janazati 'alal ghaib. Inilah asal muasal salat jenazah terhadap orang yang tidak ada, disebut dengan salat ghaib, ya. Taib. Jadi intinya, ya, kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, kemudian ya diminta pulang kembali ke Makkah oleh orang Quraisy, ya, dengan mengirim 2 orang laki-laki di antara mereka. Tapi Najasyi menolak permintaan tersebut, ya. Setelah Ja'far ibn Abi Thalib mengabarkan tentang hakikat agama Islam dan setelah dibacakan awal surah Maryam, Najasyi pun berserta para pendeta, para rahib yang ada di sekelilingnya masuk Islam. Terjadi hal tersebut pada tahun ke-7 dari nubuwah, ya. Dan kemudian Najasyi meninggal dan disalatkan secara gaib oleh Nabi SAW setelah dikabari oleh Jibril tentang kematian Najasyi. Al-khulasa, kesimpulan, arsalat Quraisyun rasulaini ila Najasyi. Orang-orang Quraisy mengirim 2 orang utusan kepada Najasyi. Liyatrudal muslimina min biladihim, untuk mengusir kaum muslimin dari negerinya. Liyatruda dari kata tarada yatrudu, yaitu mengusir, ya. Falam yaf'al, dia tidak melakukan, yakni Najasyi tidak melakukan permintaan orang-orang Quraisy tersebut. Wa aslama huwa wa man ma'ahu, dan ia serta orang-orang yang bersamanya masuk Islam. Summa mata Najasyi, kemudian Najasyi juga meninggal dunia. Fasalla alaihi Rasulullah SAW salat al-janazah, maka Rasulullah SAW mensalatkannya itu salat janazah. Ya, itu cerita tentang hijrah yang ke-2 ke Habasyah, ya. Ad-darsu tasi wal ishrun, pelajaran ke-29, khurujun Nabi SAW minal hisar, keluarnya Nabi SAW dari, ya, pemboikotan al-hisar, ya. Fi sanatil ashirati minan nubuwah, pada tahun ke-10 dari nubuwah, ittafaqa khamsatun min asyrafi Quraisy, 5 orang pemuka Quraisy bersepakat, fanaqadul sahifah, lalu mereka merobek, membatalkan lembaran pemboikotan tersebut. Jadi pada tahun ke-10 dari nubuwah ada 5 orang, ya, pemimpin Quraisy yang bersepakat untuk membatalkan pemboikotan yang ditulis di atas lembar kertas tersebut. Ada tambahan di bawahnya, wa kana awwalu man takallama minhum Zuhair, yang pertama kali di antara mereka membicarakan tentang, ya, buruknya pemboikotan tersebut adalah Zuhair. Faqala, dia berkata, ya ahla Makkah, wahai ahlu Makkah, anakulu ta'am, ya, apakah kita makan makanan, wa nalbisu thiyaba, kita pakai pakaian-pakaian, wa banu Hashimun wal Muttalibi halka, sedangkan Banu Hashim dan Banu Muttalib dalam keadaan hancur, ya. La yabi'un wa la yabta'un, mereka tidak, ya, menjual, tidak juga membeli. Wallahi la aq'udu hatta tushaqqu hadhihi as-sahifatu zalimatul qati'atu, demi Allah saya tidak akan duduk hingga lembaran yang zalim dan memutuskan hubungan kekerabatan tersebut dirobek. Fa ayyada qaulahul arba'atul baqun, lalu ucapannya itu didukung oleh 4 orang pemuka Quraisy yang lain.
Ya, takallama kana awwalu man takallama, masdar dari takallama yatakallamu takallum ya. Nah, asyab jamak dari as-saub ya. La yabi'un fi'il mudhari dari ba'a yabi'u menjual ya. La yabta'un fi'il mudhari dari ibta'a yabta'u membeli. Tushaqqu dari kata syaqqa yashukku merobek membelah. Taib ayyada yu'idu ta'yid mendukung ya. Kembali ke atas. Nomor 2, fakharajan Nabi SAW wa man ma'ahu minal hisar. Nabi SAW dan orang yang bersamanya keluar dari pemboikotan. Ba'da'an makasu fi syi'bi qariban min 3 sanawat. Setelah mereka tinggal di Syi'bi, jalan di gunung tersebut ya, hampir selama 3 tahun. Jadi 3 tahun lamanya Nabi dan keluarganya diboikot, sehingga mereka ya tinggal di sebuah ya jalan di pegunungan Makkah ya. La yasilu ilaihim syai'un minat ta'am. Tidak ada yang sampai kepada mereka sesuatu dari makanan. La yasilu fi'il mudhari dari wasala yasilu ya. Illa khufyatan, tidak sesuatu pun makanan yang sampai kepada mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi ya. Khafya yakhfa, khafaan khufyatan ya, tersembunyi. Hatta akalu waraqa syajar, hingga mereka makan daun pohon ya. Hatta akalu waraqa syajar. Warak ya, yaitu daun. Waraqa ya, daun ya. Aurak jamaknya aurak. Wa kana Rasulullah SAW qad akhbara, dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengabari annal aradata qad akalatis sahifata, bahwa rayap al-aradah rayap qad akalatis sahifah telah memakan lembaran tersebut. Falamma nazzalat Quraisyun liyumazziquha wajaduha kama akhbar. Ketika diturunkan lembaran tersebut oleh orang-orang Quraisy untuk mereka sobek, mereka dapati sebagaimana yang dikabarkan oleh beliau. Falamma nazzalatha ya, itu dari fi'il nazzala yunazzilu tanzil, menurunkannya. Liyumazziquha dari fi'il mazzaqa yumazziqu tamziqan, yaitu merobeknya. Taib. Al-khulasa, kesimpulan, fi sanatil asyirati nuqidatis sahifatu, pada tahun ke-10 dirobeklah lembaran pemboikotan tersebut. Fa kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal hisari ba'da 3 sinin. Nabi keluar dari pemboikotan tersebut setelah berlangsung selama 3 tahun. Ad-darsus salasun, pelajaran ke-30, wafdu Najran, delegasi negeri Najran. Najran itu sebuah negeri antara Makkah dan Yaman ya. Fi sanatil asyirati wafada alaihi wafdun min nasara Najran. Pada tahun ke-10 dari nubuwah, datang delegasi kepada beliau dari kalangan Nasrani Najran. Nasrani Najran ya. Nasara jamak dari Nasraniyun ya. Najran itu negeri dari negeri antara Makkah dan Yaman ya. Balaghahum khabaruhu min muhajiril Habasyah. Ya, berita tentang Nabi sampai kepada mereka dari kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Wa kanu 20 rajulan. Mereka ada 20 orang laki-laki. Balaghahum dari kata balagha yablughu, balagan, balagatan, bulugan ya. Taib. Faqara'a alaihimur rasulul qur'ana. Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada mereka. Fa'amanu kulluhum, maka ya berimanlah mereka semuanya. Jadi pada tahun ke-10 ada delegasi utusan dari orang-orang Nasrani negeri Najran ya. Mereka mendengar berita tentang Rasulullah itu dari orang-orang muslim yang hijrah ke Habasyah. Jumlah mereka delegasi Najran itu ada 20 orang. Setelah sampai di Makkah, Nabi bacakan Al-Quran kepada mereka dan mereka semuanya beriman ya. Fawabbakahum Abu Jahlin, maka Abu Jahal pun ya mencaci maki mereka. Wabbakahum ya dari kata wabbakha yuwabbiku taubihan ya, artinya mencela, mencaci ya. Fawabbakahum Abu Jahlin ala islamihim, Abu Bakar mencaci maki mereka karena mereka masuk Islam. Ya, bagaimana cacian Abu Bakar, lihat di bawahnya ya. Qala lahum ma ra'ayna rakban ahmaqa minkum. Kata Abu Jahal, kami tidak melihat satu rombongan pengendara yang lebih bodoh dari kalian. Ahmaq artinya bodoh ya. Jamaknya hamqa. Dan arsalakum qaumukum ta'lamuna khabara hadzal rajul fasabbatum. Kaum kalian mengutus kalian untuk mengetahui berita lelaki ini, lalu kalian murtad. Menurut Abu Jahal, masuk Islam disebut murtadnya. Faqalu, maka delegasi Najran itu berkata, salamun alaikum.
ya keselamatan atas kalian. La nujahilukum, kami tidak akan membalas kebodohan kalian dengan sikap bodoh juga. Lakum ma antum alaihi walana makhtarnahu, ya bagi kalian dosa kalian dan bagi kami pahala yang telah kami pilih ya untuk kami ikuti ya. Kemudian kembali ke atas, fawabbakahum Abu Jahlin ala islamihi, Abu Jahal ya mencaci maki mereka karena masuk Islam. Faqalu lahu, maka mereka berkata kepadanya, lakum ma antum alaihi walana makhtarnahu, bagi kalian apa yang kalian pilih dari kesesatan dan bagi kami apa yang kami pilih ya. Al-Khulasah, kesimpulan, wa fitil kasanati wafada alaihi ba'du nasara Najran, pada tahun tersebut yaitu pada tahun ke 10 ya, datang delegasi beberapa orang Najran. Wasami'ul Qur'ana fa aslamu, mereka mendengarkan Quran, mereka pun masuk Islam ya. Jadi pada tahun ke-10 ya, Islam sudah menyebar keluar dari Makkah ya. Ada orang-orang dari luar Makkah yang masuk Islam seperti delegasi Najran ya. Ad-Darsul Hadi wa Thalasun, pelajaran ke-31, wafatu Khadijata zawaju Saudata wa Aisyah radhiyallahu anhuna. Ya, pelajaran ke-31 temanya meninggalnya Khadijah, pernikahan Rasulullah dengan Saudah binti Zam'ah dan dengan Aisyah radhiyallahu taala anhunna. Fi sanatil ashirati minan nubuwati tuwfiyati sayyidatu Khadijatu, pada tahun ke-10 dari nubuah wafatlah Sayyidah Khadijah. Fahazina alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huznan syarida, maka Rasulullah SAW bersedih atas kematiannya dengan kesedihan yang sangat besar. Li'annaha kanat tuhibbu, karena Khadijah sangat mencintai Rasulullah SAW. Wa tamna'u anhu aza Quraisy, dan dia membela Rasulullah dari segala bentuk ya gangguan orang-orang Quraisy. Jadi pada tahun ke-10 dari kenabian, As-Sayyidatu Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, maka Rasulullah SAW bersedih dengan kesedihan yang sangat besar karena Khadijah sangat mencintai Rasulullah dan selalu membela beliau dari berbagai macam gangguan orang-orang Quraisy ya. Fatazawwaja ba'da wafatiha bi Saudata ba'da an tuwfiya anha zawjuha. Setelah meninggal Khadijah, Nabi SAW menikah dengan Saudah setelah suaminya meninggal. Fatazawwaja, ya fi'ilnya tazawwaja ya tazawwaju tazawwujan ya. Ba'da an tuwfiya ya tuwfiya yutawaffa ya. Jadi setelah meninggalnya Khadijah, Rasulullah SAW menikah dengan Saudah setelah suaminya meninggal. Zauj, suami ya. Wa kana qad amanat billahi wa rasulihi, dan sesungguhnya Saudah telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa khalafat aqaribaha, dan dia menyelisihi qarib kerabatnya. Khalafat dari fi'il khalafa yukhalifu mukhalafatan wa khilafan. Aqarib jamak dari kata qarib ya. Wa ba'da syahrin aqada ala Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiq. Sebulan kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiq, wahia fi sabi'ati min umriha. Ketika itu Aisyah berumur 7 tahun ya. Walam yatazawwaj bikran ghairaha. Nabi tidak menikahi wanita perawan bikran, wanita perawan selain Aisyah. Wa dakhala biha fil Madinah. Rasulullah SAW serumah dengan Aisyah ketika berada di Madinah ya. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ke-10 ya, yaitu Khadijah meninggal dunia, Rasulullah SAW sangat bersedih. Kemudian pada tahun itu juga Rasulullah SAW menikah dengan Saudah, kemudian dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-Khulasah, kesimpulan, wa fi sanatil ashirati tuwfiyatis sayyidatu Khadijatu, pada tahun ke-10 meninggallah Sayyidah Khadijah. Fatazawwaja ba'daha Saudata, setelahnya Rasulullah SAW menikahi Saudah. Summa Aisyata, kemudian menikah dengan Aisyah, wahia fi sabi'ati min umriha. Ketika itu Aisyah berumur 7 tahun. Dakhala biha fil Madinah, dan dia berumah tangga dengan Khadijah di Madinah ya. Adapun tentang kenapa Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah di usianya yang masih sangat kecil waktu itu, Aisyah, nanti ada penjelasan di buku yang lebih tebal ya. Ad-Darsul Tsani wa Thalasun, wafatu ammihi. Pelajaran ke-32, meninggal pamannya yaitu Abu Talib ya.
wafatu ammihi. Ba'da wafati Sayyidati Khadijah binahwi syahrin tufiya ammuhu ya Abu Talibin. Ya. Kira-kira sebulan setelah meninggalnya Khadijah, meninggal pula pamannya Abu Talib. Fahazina alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun bersedih ya. Wa summiya zalikal amu amal huzni, dan tahun tersebut dinamai dengan amal huzni, tahun kesedihan. Summiya ini fi'il madhi majhul ya, wazan fa'ala, fu'ila ya. Li'annahu faqada fihi zawjahu wa ammahu, karena pada tahun tersebut ia kehilangan istrinya dan pamannya. Faqada yafqidu ya, kehilangan, maksudnya suami dan maksudnya istri beliau SAW dan pamannya meninggal dunia ya. Wa kana ammuhu ya'taqidu sidqa ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamannya ya'taqidu, meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pamannya Abu Talib meyakini bahwa Rasulullah SAW itu benar apa yang dia bawa. Ya'taqidu dari ya'taqada ya'taqidu i'tiqada, meyakini ya. Sidqa, sadaqa yasduqu ya, sidqan, kebenaran. Illa annahu lam yantiq bisyahadati ila akhir lahzatin min hayatihi. Namun dia tidak mengucapkan syahadah sampai detik terakhir kehidupannya. Khaufan min ta'yir Quraisy, karena takut akan penghinaan orang-orang Quraisy. Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW, yang membela Rasulullah SAW sejak kecil sampai beliau pun ya dapat nubuah, kemudian berdakwah selama lebih 10 tahun di Makkah ya. Pamannya Abu Talib terus membela Rasulullah SAW dan dia yakini kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, namun dia tidak beriman ya. Sampai detik terakhir dari kehidupannya dia tetap tidak beriman. Kenapa? Khaufan min ta'yir Quraisy, karena dia takut, khawatir dari penghinaan orang-orang Quraisy ya. Lam yantiq, dari kata nataqa yantiqu, berucap. Asyhada, syahadah yakni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Ila akhir lahzah, lahzah yaitu detik terakhir dari kehidupannya. Wa fihi unzila, mengenai Abu Talib turunlah firman Allah SWT, atau diturunkan, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak memberi petunjuk orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberikan petunjuk orang yang dikehendaki. Jadi hidayah kata ulama ada 3 ya. Yang pertama hidayatu al-bayan wal irsyad wad dalalah, hidayah dalam berupa petunjuk, bimbingan ya, itu hanya di itu ada di tangan para nabi, para ulama, para pemberi petunjuk ya. Yaitu hidayah berupa penjelasan, keterangan tentang agama yang hak ini. Yang kedua namanya hidayatut taufiq, hidayah berupa bimbingan untuk masuk agama Islam. Itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ayat ini, sungguhnya engkau tidak memberi petunjuk kepada orang yang engkau sukai, maksudnya petunjuk taufik, yaitu petunjuk untuk menerima kebenaran. Tapi siapa, di tangan siapa hidayah taufik itu berada? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga namanya hidayah amma. Hidayah amma yaitu bukti-bukti tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Ya. Kemudian fanas'alullah an yukhaffifa anhu. Kita mohon kepada Allah agar meringankan azab terhadap Abu Talib ini. Ini perkataan Umar Abdul Jabbar ya, diberi ta'liq di bawahnya. Istidrak, ada koreksi ralat. Lamma mata Abu Talib bin alal kufri, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib mati di dalam kekafiran, Nabi berkata kepadanya, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Saya benar-benar akan memohonkan ampun untukmu wahai pamanku selama aku belum dilarang. Fanazalat, lalu turunlah ayat, maka nalin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak ada ya kebolehan bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah karib kerabatnya sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah nyata bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Jadi dikoreksi ya, bahwa Nabi SAW bahwa tidak boleh memohonkan keringanan azab bagi orang-orang seperti Abu Talib ya, karena sudah jelas bahwa Nabi dan orang-orang mukmin dilarang oleh Allah SWT memohonkan ampunan bagi karib kerabatnya yang mati dalam kekafiran, meskipun mereka membela orang-orang tersebut ya.
Taib. Al-Khulasah, kesimpulan, wa fitil kasanati mata ammuhu Abu Talib. Pada tahun itu, tahun ke-10 dari nubuah, pamannya Abu Talib meninggal dunia. Wa huwa akbaru ansarihi, dan dia merupakan penolongnya paling besar. Ansar jamak dari nasir, ya, penolong, jamaknya ansar. Jamaknya bisa ansar atau nasiruna, nasirin. Walam yuslim khasyata ta'yiri qaumihi. Dia tidak masuk Islam karena takut ya penghinaan dari kaumnya. Itulah Abu Talib, ya. Dia membela Rasulullah SAW sepanjang kehidupannya, tapi dia tidak masuk Islam, sehingga dia pun tetap dinerakai. Ad-Dars Tsalis wa Thalasun, pelajaran ke-33. Iza'u Quraisyin lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tindakan menyakiti orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Ba'da wafati zaujir Rasul sallallahu alaihi wasallam ammihi, akhazat Quraisy untuk tu'zir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya istri Rasulullah SAW dan pamannya, orang-orang Quraisy mulai ya menyiksa Rasulullah SAW, mulai mengganggu Rasulullah SAW. Fakanu yansuruna alaihi turaba. Mereka taburkan tanah kepada beliau. Ya, yansurun dari kata nasara yansuru. Nasar menaburkan at-turab, yaitu tanah kering, ya. Wa yada'una awsakhal hayawan alaihi fi salatihi, dan mereka letakkan kotoran-kotoran hewan di badan beliau ketika salat, ya. Wa yada'una, ini dari fi'il wada'a yada'u, kalau dhamirnya hum yada'una. Awsakh jamak dari wasakh, ya, itu kotoran. Wa ta'allaqu bihi marrah, suatu ketika mereka ya memegang baju beliau. Wa qalu lahu, dan mereka berkata kepadanya, antal ladzi turidu an taj'al alihata ilaha wahida. Kamukah orang yang ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Jadi maksudnya menghina. Mereka pegang baju Rasulullah SAW, kerah baju Rasulullah SAW mungkin, ya. Atau kemudian mereka menghina, Muhammad, kamukah orang yang ingin menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Fataqaddama Abu Bakrin wa khallasahu. Abu Bakar maju dan membebaskan beliau dari mereka. Ya, taqaddama maju, ya. Jadi kata taqaddama, ya, taqaddamu taqadduman. Wa khallasahu, khallasa dari fi'il khallasa yukhalisu takhlisan. Wa qal, dan Abu Bakar berkata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Ya, jadi orang Quraisy tidak berhenti menyakiti Rasulullah SAW, ya. Ditaburi debu, diletak kotoran hewan di punggung beliau, dikepung sama-sama, dicekik dan sebagainya, ya. Direndahkan. Baik, Ad-Darsul Rabi'u wal 20, pelajaran ke-34, al-hijratu ila Taif, hijrah ke Taif, ya. Ada koreksi, ya. La'allahu minal akhta' an yusamma zahabuhu ila Taif hijratan. Mungkin adalah suatu kekeliruan apabila kepergian beliau ke Taif disebut dengan hijrah. Jadi Umar Abdul Jabbar menyebut kepergian Rasulullah ke Taif itu dengan istilah hijrah, ya, hijrah ke Taif. Kemudian ada ta'liq, ada komentar di bawahnya, ya, bahwa kepergian Rasulullah ke Taif disebut dengan hijrah itu adalah suatu hal yang tidak tepat, ya. Faqad anwana al-imam Ibnu Abi Katsir li hadzal mawdu' fi al-bidayati wan nihayah bi unwan faslun fi zahabihi sallallahu alaihi wasallam ila ahli Taif yad'uhum ila dinillah. Imam Ibnu Katsir, ya, anwana yu'anwinu, memberi judul untuk tema ini dalam kitab Bidayah wan Nihayah dengan judul Faslun fi zahabihi ila Taif, pasal tentang perginya Rasulullah SAW ke negeri Taif, yad'uhum ila dinillah, untuk mendakwahi mereka agar mengikuti agama Allah. Jadi bukan disebut dengan hijratul Rasul SAW ila Taif, ya, bukan hijrah ke Taif, tapi zahab ila Taif, itu pergi ke Taif, ya. Walam yusammih Ibnu Katsirin rahimahullah hijratan. Ibnu Katsir tidak menyebut kepergian Rasulullah ke Taif dengan sebutan hijrah. Jadi masalah pemilihan kata, ya, disebut hijrah atau zahab. Kalau yang benar lebih tepat adalah dengan kata zahab, pergi, ya. Jadi az-zahab ila Taif, pergi ke Taif, ya. Wali'anal hijrata takunu min biladil kufri ila biladil Islam. Karena hijrah itu ada dari negeri kafir ke negeri Islam. Wa Taifu anazaka lam takun bilada Islam. Sedangkan Taif saat itu tidak merupakan negeri Islam. Wallahu a'lam. Jadi yang lebih tepat judulnya adalah Az-Zahabu ila Taif, pergi ke negeri Taif, ya. Kita lihat poin-poinnya di atas. Lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihanata Quraisy bihi, ketika Rasulullah SAW
melihat penghinaan orang Quraisy terhadapnya, hajara fi sanatil ashirati ila Taif. Beliau pindah ya ke negeri Taif pada tahun ke-10. Ma'a Zaid bin Harisata. Bersama Zaid ibn Harisah. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat penghinaan orang-orang Quraisy terhadap beliau, beliau hijrah. Ya, lebih tepatnya tadi zahaba ila at-Taif, ya, pergi ke Taif pada tahun ke-10. Ditemani oleh Zaid ibn Harisah. Istihana dari kata istihana, yastahinu istihana, penghinaan, ya. Wa tawajjaha ila Saqif. Beliau pergi menuju Saqif, ya, dari suku Saqif. Wa talaba minhum nusratahu ala qaumihi, dan dia minta kepada mereka untuk membelanya dari keganasan kaumnya. Nusrah itu pertolongan. Nusrah artinya pertolongannya. Faraddu alaihi raddan qabiha. Mereka ya menjawabnya dengan jawaban yang jelek. Faraddu alaihi raddan qabiha. Mereka menanggapinya dengan tanggapan yang jelek, ya. Wa amaru sufaha'ahum wa abidahum an yasubbuhu. Mereka perintahkan orang-orang bodoh di antara mereka dan hamba-hamba sahaya mereka untuk mencaci maki Nabi. Waramauhu bil hijarati, dan mereka suruh ya untuk melemparinya dengan batu. Hatta salat damu min araqibi rijlaihi, hingga darah mengalir dari tumit kakinya, ya. Sufaha dari kata safihun. Abidahum jamak dari abdun, ya, hamba sahaya, ya. Abid. An yasubbuhu dari fi'il sabba yasubbuhu. Ramauhu dari kata rama, ya, ramau, ya, melemparinya. Bil hijara adalah jamak dari hajar, batu, jamaknya hijara. Hatta sala, ya, dari kata sala yasilu sayalan, artinya mengalir, ya. Ad-dam, mana dam? Darah, ya. Min araqib rijlaihi. Araqib jamak dari urqub, yaitu urat yang ada di atas tumit, ya. Nah, itu namanya urqub, jamaknya araqib. Rijlaihi musanna dari kata rijlun. Rijlaini, arjul, ya. Afwan. Arjul. Wa kana Zaid bin Harisah yamna'u anhu al-ahjar. Zaid bin Harisah, ya, mencegah batu sampai kepada Nabi SAW. Hatta usiba bijirahatin fi ra'sihi, hingga ia menderita luka-luka di kepalanya. Jadi Zaid bin Harisah, ya, mengorbankan dirinya agar Nabi SAW tidak terkena batu, ya, sampai kepalanya pun luka-luka, ya. Fa'atahu Jibril, maka Jibril di bawahnya, ya, di ta'liq, coba lihat. Fa'atahu Jibril datang kepada Nabi. Wa qala lahu, dan berkata kepadanya, innallaha amarani an uti'aka fi qaumika lima sana'uhu ma'ak. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mematuhi engkau terkait kaummu, ya. Lima sana'uhu ma'aka, terkait dengan apa yang mereka lakukan terhadapmu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Faqala lahu Jibril, maka Jibril berkata kepada Nabi, ya, sadaqa man sammaka raufur rahim. Ya, benarlah Allah yang telah memberi kamu nama Ar-Raufur Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya. Afwan, yang Ar-Rauf, yang mengasihi dan menyayangi, ya. Nah, taib. Ini cerita tentang bagaimana Nabi SAW pergi ke Taif, ya. Beliau pergi ke Taif untuk, ya, mengajak mereka agar bertauhid, menjauhi kesyirikan. Malah, ya, mereka membalasnya dengan balasan yang sangat buruk, ya. Bahkan hamba-hamba sahaya mereka, orang-orang bodoh di kalangan mereka, disuruh untuk mengusir Nabi, mencaci maki dan melempari dengan batu, sampai, ya, tumit beliau SAW berdarah-darah, ya. Dan Zaid bin Harisah membela Nabi SAW, bahkan mengorbankan dirinya agar Nabi SAW tidak terkena lemparan batu, ya, sampai Zaid pun menderita luka-luka di kepalanya, ya. Kemudian lihat bagaimana pemaafnya Nabi kita Muhammad SAW, ya, bagaimana tindakan, ya, orang-orang Taif yang begitu jahat terhadap beliau, ya. Setelah, ya, beliau kabur, lari dari negeri Taif, maka Jibril datang. Kata Jibril, Allah SWT perintahkan aku untuk mematuhi engkau, untuk menyiksa negeri
Taif ini ya. Apa kata Nabi? Apakah Nabi perintahkan Jibril, siksa aja? Ya kan? Tidak. Kata Rasulullah SAW, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku, karena mereka seperti itu, disebabkan mereka tidak mengetahui ya kebenaran agama ini. Maka Jibril pun kagum dengan sikap Nabi SAW seperti itu ya. Sampai Jibril mengatakan, sadaqa man sammaka raufur rahim. Ya, maha benar Allah yang menamai engkau sebagai ar-rauf ya. Karena sifat Nabi adalah wabil mu'minin raufur rahim ya. Maha lembut, sangat pengasih, sangat penyayang terhadap orang-orang beriman ya. Taib. Falamma lam yanal minhu khairan, ketika Nabi tidak mendapati kebaikan dari mereka, lam yanal dari fi'il apa? Nala yanalu ya, nailan, tidak mencapai kebaikan dari mereka, khair kebaikan. Raja'a ila Makkah, maka beliau kembali ke Makkah. Lihat di bawahnya, walamma kana bi Nakhlah, ketika beliau ada di Nakhlah, yaitu maudhi'in qurbi Taif, suatu tempat dekat Taif. Wafada alaihi nafarun minal jin, lalu serombongan jin datang bertamu kepada beliau. Yastami'una al-Quran, untuk mendengarkan Al-Quran. Wa hum mimman yantamuna ila Musa salawatullahi salamuhu alaihi, mereka adalah orang-orang yang dulu beriman kepada Musa. Mereka adalah jin-jin yang beriman kepada Musa alaihissalam ya. Falamma sami'uhu ansatu lahu, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka pun diam. Wa raja'u ila qaumihim munzirin, mereka beriman dan kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Wa ablaguhum khabar rasul, mereka sampaikan kepada kaum mereka tentang Rasulullah SAW. Wa qad qasallahu alaihim wa qad qasallahu qissatahum fi suratil jin, dan Allah sudah kisahkan kisah mereka di surah Al-Jin. Jadi kita sampai ketika pulang dari Taif, sampai di Nakhlah, Rasulullah SAW kedatangan tamu dari golongan jin ya. Mereka dengarkan Quran, dan jin tersebut adalah jin yang ribuan tahun yang lalu sudah beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam ya. Ketika dibacakan Quran, mereka dengar, mereka diam. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Mereka sampaikan kepada kaumnya bahwa sudah diutus Rasul yang baru, Muhammad SAW. Dan kisah mereka disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Jin ya. Kembali ke atas, falamma lam yanal minhu khairan raja'a ila Makkah, ketika beliau tidak mendapati kebaikan dari mereka, maka beliau kembali ke Makkah. Ba'da'an makatha bainahum syahra, setelah beliau tinggal di tengah mereka selama 1 bulan. Ba'da'an makatha dari kata makatha yamkusu ya, tinggal. Taib. Al-Khulasa, kesimpulan ya, halaman 49. Lamma ishtadda al-adza hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Taif huwa wa Zaid bin Harithah. Ketika gangguan semakin keras, Nabi SAW hijrah ke Taif, beliau dan Zaid bin Harithah. Wa arada amrahu ala Thaqif, beliau tawarkan dakwahnya kepada Thaqif ya. Faraddu alaihi raddan qabiha, mereka menanggapinya dengan tanggapan yang jelek. Wa azauhu, mereka menyakitinya. Wa kana Zaidun yadfa'u anhu al-adza, dan Zaid ya menolak segala bentuk ya gangguan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-darsul khamis wa thalathun, pelajaran ke-35. Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu, Isra' dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi sanatil hadiyata asyrata akramahullahu bil Isra'i wal Mi'raj. Pada tahun ke-11 Allah memuliakan beliau dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Fal Isra'u huwa tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Isra' yaitu berangkatnya Nabi SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Wal Mi'raju huwa su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ilal alamil ulwi. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya beliau sallallahu alaihi wasallam ke alam atas ya. Wa fihi furadatis salawatul khamsu, dan pada malam itulah atau pada peristiwa Mi'raj itulah diwajibkan salat 5 waktu. Wa fi sabihati lailatul Isra'i 'allamahu Jibrilus salata wa awqataha. Pada pagi hari malam Isra tersebut, Jibril mengajari beliau tentang tata cara salat dan waktu-waktunya. Jadi ya, pada tahun ke-11 Nabi SAW dimuliakan Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke
Masjidil Aqsa di Palestina, dibawa oleh Jibril ya, mengendari hewan tunggangan yang disebut dengan burak ya. Sedangkan Mi'raj maknanya adalah naik ke langit ya. Dan pada malam Isra tersebut diwajibkan solat 5 waktu. Dan pada pagi harinya Jibril datang kepada Nabi dan mengajari tata cara solat dan juga waktu-waktunya. Kita mengimani peristiwa ini ya. Taib, al-khulasah kesimpulannya, fi sanatil hadiyata asyrata, pada tahun ke-11, akramahullahu bil Isra'i wal Mi'raj. Allah muliakan Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa fiha furidatis salawatul khams. Dan pada malam tersebut ya diwajibkan solat 5 waktu. Ya, pada malam tersebut diwajibkan solat 5 waktu. Sebelumnya ada solat-solat lain yang diwajibkan bagi Rasulullah SAW ya, seperti solat malam dan sebagainya. Taib, Ad-Darsus Sadis wa Thalathun, pelajaran ke-36, dakwatul qabaili ila din, menyeru kabilah-kabilah menuju agama. Zallar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sanawatin yad'u Quraisyan ila din. Rasulullah SAW ya selama 10 tahun terus-menerus menyeru orang-orang Quraisy untuk mengikuti agama Islam. Billini warifqi, dengan penuh kelembutan dan ya dengan penuh kelembutan ya. Alin arifqi artinya sama, lembut. Falamma ra'a shiddata inadihim wa ta'assubahum alaihi wa man'ahum nashrad din. Falamma ra'a ya shiddata inadihim, ketika beliau melihat kerasnya penentangan mereka, wa ta'assubahum alaihi, kebencian mereka terhadapnya, wa man'ahum nashrad din, dan ketika beliau melihat larangan mereka terhadap beliau menyebarkan agama, kharaja fi sanatil hadiyata asyrata minan nubuwati ilal qabail fi aswaqihim. Maka pada tahun ke-11 dari nubuah, beliau keluar untuk bertemu dengan kabilah-kabilah di pasar-pasar mereka. Wa sara yad'uhum ilad din, beliau mulai mengajak mereka untuk memeluk agama ini. Fakana minhum man yaruddu raddan qabiha, di antara mereka ada yang menanggapi dengan tanggapan yang jelek, wa minhum man yaruddu raddan hasana, dan di antara mereka ada yang menanggapi dengan tanggapan yang baik. Wa kana min aqbahihim raddan Banu Hanifah, yang paling jelek tanggapan mereka terhadap beliau adalah Banu Hanifah. Jama'atu Musailamatil Kazzab, yaitu kelompoknya Musailamah Al-Kazzab ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang lainnya.